Oke, shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita masuk ke tema baru, kita bicara tentang kasih yang nyata. Kita belajar hari ini, coba buka bentar kitab Amsal. Ada, kalau ada boleh tayangin nggak? Amsal 27 ayat 5-nya. Nggak ada. Oke. Amsal 27 ayat 5 dia bilang begini, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kita ini kadang ya yang penting kita mengasihi orang, tapi kasihnya nggak nyata, kasihnya nggak muncul, kasihnya nggak kelihatan. Tapi ada orang lain yang negur, yang marahin kita bilang dia jahat. Alkitab menulis lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi, hidden love. Nah, hari ini dengan konsep itu kita belajar begini, bahwa ternyata di dalam Alkitab itu diajar kita itu perlu untuk membenarkan orang. Hari ini tema kita hari ini sebenarnya adalah bedah roh ortopedi. Tahu ortopedi? Tahu ya? Ortopedi itu adalah satu cabang ilmu kedokteran yang fokus kepada sistem kerangka. Jadi dari tulang, joint, sendi, otot, ya itu semuanya. Jadi kalau ada yang miring, skoliosis atau kakinya flat foot atau segala macam itu larinya ke ortopedi. Nah, di dalam Alkitab nanti kita diajar ternyata perlu untuk dibenerin. Nah, bicara ortopedinya dulu. Bicara ortopedi berarti kalau ada orang sakit secara sistem kerangka, sistem tulangnya, ada yang deformitis, ada yang apa ya? Tidak senormalnya, tidak sewajarnya, entah bengkok ke kiri, entah ke kanan, entah bentuk S, entah bentuk apapun, pokoknya ada perubahan dari struktur yang seharusnya. Nah, itu kita kenal ada namanya relapse time. Waktunya kambuh gitu ceritanya. Jadi ada waktunya dia sakit, ada waktunya dia kaku, ada waktunya dia pegel, ada waktunya dia nanti merasa nggak enak. Tapi ada waktu tertentu, misal habis terapi atau habis tidur, dia lebih nyaman. Nah, waktu kambuh ini, relapse time ini yang akan kita belajar hari ini. Orang Kristen ternyata punya, semua orang ternyata punya relapse time. Relapse time itu begini, waktu orang Kristen itu jatuh, kita nggak melakukan firman, kita malah menghidupi yang lain. Kita bikin dosa, kita bikin aneh-aneh. Nah, itu relapse time, kambuh ceritanya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dari satu kisah dulu. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-14-nya. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Oke, saya bacakan ya. Tetapi waktu Kefas, tahu Kefas? Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku, Paulus, berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, ku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi kira-kira beginilah singkatnya. Petrus itu dimarahin sama Paulus ceritanya. Ditegur lah. Nah, tapi kan kita ngerti, Petrus itu orang hebat Bapak Ibu. Orang yang luar biasa, orang top lah. Salah satu yang paling terkenal daripada 12 rasul. Orang ini hebat sekali. Ditegur sama Paulus. Dan tegurannya luar biasa lah. Tegurannya ini terang-terangan gitu. Nah, kenapa? Nah, kita belajar sesuatu ya. Petrus ini dalam ayat ini, dia mengalami yang namanya relapse time. Waktunya kambuh, waktunya kumat gitu. Jatuhlah dia. Ditulis begini, kamu itu orang Yahudi. Kalau kau Yahudi tapi hidup secara kafir, bagaimana kau bisa membuat mereka itu kenal Tuhan yang kau sembah? Kita belajar begini bahwa kita akan belajar 3 konsep penting ya. Relapse time, semua orang akan punya relapse time. Semua orang akan punya waktunya untuk jatuh. Semua orang punya waktunya untuk keluar dari jalur Tuhan. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Nah, relapse time itu harus dikonfrontasi. Kalau Anda kenal orang, Anda tahu seseorang, temanmu, saudaramu, keluargamu yang ngalami relapse time, kita harus konfrontasi. Harus. Kenapa? Kita belajar dulu bentar. Coba ayat 11-nya. Ayat yang ke-11. Dia bilang begini. Tapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Jadi Kefas itu baru datang ke Antiokhia, langsung ditegur gara-gara dia salah.
perhatikan kata-kata ini. Aku berterang-terang menentangnya, aku berterang-terang menegur dia, aku berterang-terang menyalahkan dia karena dia salah. Terjemahan bahasa Inggris ada? Boleh tayangkan bentar. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face. Perhatikan kata ini. I opposed him to his face. Jadi dia marah itu bukan cuma sekedar, si Petrus kok begitu sih? Dia datang face to face di depan muka, persis hadap-hadapan. I opposed him to his face because he was clearly wrong. Jelas-jelas salah. Jadi konfrontasi yang dilakukan oleh Paulus itu bukan sekedar ngomong, bukan sekedar ngasih tahu, tapi dia berhadapan muka dengan muka loh. Anda pernah dimarahin orang sampai bukannya depan mukamu? Kalau pernah, Anda tahu rasanya itu konfrontasi kelas berat. Itu yang terjadi dengan Petrus. Ditegur begitu. Nah, sekarang masalahnya gini. Kenapa kok bisa sampai begitu? 12-nya bentar. Ayat 12-nya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi background dulu ya, supaya ngerti ya. Petrus itu orang Yahudi. Nah, menurut budaya Yahudi, mereka punya larangan untuk makan apa-apa ada yang nggak boleh dimakan. Betul ya? Misalnya, babi nggak boleh dimakan. Itu versi orang Yahudi perjanjian lama. Tapi begitu ke sini, orang Kristen semua makan babi. Seakan-akan hilang. Nah, tapi kita belajar dulu. Kita ngerti dulu konsepnya. Jadi waktu itu ada yang dilarang. Kodok nggak boleh. Yang berkuku belah, yang begini-begitu, yang tidak bersisik tidak boleh. Jadi ada yang dilarang, ada yang boleh. Nah, karena ada larangan ini, orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang yang non-Yahudi. Karena yang non-Yahudi mereka makan semua. Lah nggak mungkin dong hidangan makan satu meja, terus ada yang dilarang semua lah. Nggak bisa, nggak mungkin, nggak boleh gitu. Nah, sampai kira-kira di Kisah Rasul pasal 10 kalau nggak salah. Pasal Kisah Rasul 10, nanti si Petrus dapat penglihatan. Dia lihat satu tenda dibentangkan dan di atasnya ada berbagai macam hewan yang orang bilang hewan-hewan haram, tapi ada suara bilang makanlah semuanya. Lalu Petrus ngomong, lah tapi ini kan nggak boleh dimakan. Kalau aku bilang boleh kau makan, makanlah sebab Tuhan yang menguduskan segalanya. Jadi dalam penglihatan itu Petrus dapat peringatan, dapat wisdom, dapat nubuatan, dapat pemberitahuan, dapat suara Tuhan bahwa dia boleh makan apapun, dia tidak lagi terikat dengan dietary restriction-nya orang Yahudi. Tidak lagi terikat dengan larangan makanannya orang Yahudi. Nangkep ya? Nah, yang dapat siapa? Yang dapat ini siapa? Petrus. Cuman Petrus. Yang lain tidak. Paulus tidak. Yakobus tidak, yang lain tidak. Hanya Petrus yang dibolehkan makan segalanya. Kenapa? Karena setelah dari kejadian itu, Tuhan kirim utusan untuk dia berangkat pergi ke rumahnya Gubernur Cornelius. Di sanalah dia ketemu dengan orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat, dan dia makan bersama dengan mereka, dia beritakan Injil Kristus, dia buat banyak orang bertobat datang ke hadapan Tuhan. Ya, itu cuman Petrus loh. Tapi entah kenapa sampai sekarang kita semua sama-sama bebas makannya. Saya nggak menyalahin, mau makan babi, monggo, nggak apa-apa wis. Karena bukan apa yang masuk saja yang menyesatkan orang, yang keluar ini juga ngomongnya kita ini loh, juga perlu dipilih. Tapi jangan kebanyakan kalau makan aneh-aneh ya. Makan babi, jangan satu ekor dimakan semua. Terus habis itu campur duren, campur kambing, mati ntar. Yang dapat privilege untuk bebas makan itu Petrus. Untuk apa? Karena Tuhan mau pakai dia untuk menangkan orang-orang non-Yahudi. Sampai sini ngerti ya? Jadi ini alasannya. Nah, tapi waktu setelah dia dapat, Petrus itu punya keyakinan, punya iman. Oh, aku boleh karena aku dapat penglihatan dari Tuhan, boleh. Dan aku tahu tujuannya. Karena setelah itu persis dia pergi ke rumahnya Cornelius, disitulah orang-orang yang tidak Yahudi itu menanti dan mereka dapat kesempatan untuk kenal Kristus. Petrus ngerti kenapa Tuhan izinkan dia bebas. Petrus ngerti kenapa tujuannya dia dibolehkan. Jadi paham sampai sini ya. Dan sejak itu Petrus memang bebas makan. Dia adalah orang pertama yang berhasil menjangkau orang-orang non-Yahudi di luar sana. Makanya dia jadi pop pertama nanti, paus pertama. Karena semua orang mengakui dia. Dia adalah orang pertama yang keluar dari lingkungannya, keluar dari comfort zone-nya, keluar dari tempat rumah dia, kandang dia pergi ke tempat lain.
ke tempat orang-orang yang nggak kenal Kristus sama sekali. Itu Petrus. Nah, begitu hebat pelayanannya, begitu hebat dia keluar, begitu hebat dia menyampaikan firman dan segala macam. Tapi terjadilah kasus ini. Sebelum orang-orang dari kalangan Yakobus datang, dia makan sidangan dengan saudara-saudara tidak bersunat. Ini yang tadi kita ngomong. Dia layanin orang-orang non-Yahudi, dia ngajar, dia share firman dan segala macam, dia bawa orang-orang ini. Tapi setelah mereka datang, dia mundur, dia menjauhi mereka, orang-orang itu, orang-orang yang non bersunat itu. Dia menjauhi mereka, orang-orang non-Yahudi itu, karena takut akan saudara mereka yang dalam tanda kutip sesama Kristen, yang dari kalangan Yakobus ini, yang ditulis ini. Bisa nangkep sampai sini kisahnya ya. Jadi dia ini, saya ulang ya, dia dapat penglihatan, dia percaya itu dari Tuhan, dia jalani, ternyata berbuah. Dia ketemu Cornelius, dia bertemu pemimpin-pemimpin, dia ketemu orang-orang hebat, dan mereka terima Tuhan. Berbuah. Itu berjalan terus, sampai satu ketika ada orang-orang di Antioquia dari kalangan Yakobus datang, lalu dia takut. Karena dia takut, dia mengabaikan peringatan Tuhan, dia mengabaikan penglihatan Tuhan, dia mengabaikan perintah Tuhan yang suruh dia untuk menangkan orang-orang non-Yahudi. Jadi dia memilih mundur, dia memilih menjauh. Aku nggak mau lah, nggak mau lagi ke sana karena takut. Perbuatan Petrus itu sama persis dengan orang di Perjanjian Lama namanya, ada yang tahu? Betul, Yunus disuruh berangkatlah, pergilah ke Niniwe. Nggak mau, dia lari kabur. Sama si Petrus disuruh pergilah ke sana, kau bebas makan apapun karena kau punya misi, pergilah ke situ. Dia sudah pergi, berhasil kabur gara-gara takut. Persis, Yunus tidak jadi ke Niniwe karena kabur. Yang ini nggak jadi pergi ke sana lagi karena kabur. Dia menjauhi, dia menjauh dari kalangan mereka karena dia takut. Sampai sini bisa nangkep ya kisah ini ya. Nah, pertanyaannya begini. Siapa orang-orang dari kalangan Yakobus ini yang datang, yang membuat Petrus ketakutan ini siapa sebenarnya? Nah, kalau Anda baca, nanti Anda bisa lompat Kisah Rasul 15 ayat 24. Kisah Rasul pasal 15 ayat 24. Nih, ini kisahnya nanti Yakobus dan lain-lain ada di situ. Mereka lagi cerita-cerita dan saya ambil satu ayat ini untuk menjelaskan. Kami mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada dapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi Yakobus ngomong, ada orang-orang yang ngakunya kita utus, yang ngakunya dari kita, tapi kita nggak ngirim mereka. Kita nggak nyuruh mereka. Ini orang-orang nanti kalau Anda baca lagi di bawahnya, inilah mereka disebut sebagai false brethren. Saudara-saudara palsu, nabi-nabi palsu. Ya inilah orang-orang ini. Mereka mengaku atas nama Kristus, mereka mengaku diutus oleh rasul-rasul, mereka mengaku diutus oleh Yakobus, tapi ternyata tidak. Jadi datang-datang sendiri, ngomong-ngomong sendiri, ngajar-ngajar sendiri, tingkah lakunya nyeleneh sendiri. Nangkep ya? Nah, kenapa si Petrus bisa ketakutan? Gara-gara orang-orang yang gak jelas ini, dia menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi ajarannya lain mereka ini, saudara palsu. Kenapa? Karena mereka mengaku datang dari Yakobus. Yakobus itu siapa? Loh, gak ada yang tahu? Saudaranya Yesus. Orang-orang ini datang mengaku diutus Yakobus, padahal Yakobus nggak ngutus. Jadi Petrus ketakutan. Aduh, gimana dong? Ketakutan. Dia mulai ngalami relapse time. Keluar dari panggilannya, keluar dari imannya, dia jauhin orang-orang ini, dia keluar, dia ngambil jalur sendiri. Sampai sini mulai clear, bisa ya dimengerti ya, supaya kita nggak bingung. Nah, karena ketidakkonsistenan inilah, ditegurlah dia, dimarahinlah dia ceritanya sama si Paulus. Coba balik lagi, ayat yang 11. Yang Inggris dong. Oke. Ayat 12-nya aja. 14, sorry. Okay. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, you are a Jew dan segala macam. Perhatikan ya tapi. When I saw that they were not acting in line. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunaninya kata acting in line itu ditulis dengan kata orthopodeo.
Dari kata inilah, ortopodeo inilah diserap dalam bahasa Inggris yang kita kenal dengan kata ortopedik hari ini. Jadi kalau Anda pernah punya kasur ortopedik, itu buat apa? Buat punggung, bukan buat tulang, buat punggung. Kasur ortopedik biasanya lebih keras daripada kasur biasa. Karena apa? Buat nyangga tulang. Ada sandal ortopedi. Buat apa? Buat kaki. Nah, kata ortopedi ini, ortopodeonya ya. Ortopodeo ini aslinya, kata ortopodeo itu berarti straight footed. Kaki yang lurus. Jadi jadi orang namanya ortopodeo itu berkaki lurus. Nah, kenapa dipakai kata ini? Karena waktu aku melihat, when I saw that they were not straight footed, mereka tidak kaki lurus, berarti kaki ini miring, keluar. Seva Levi itu pernah ke dokter, ini Elora juga, pernah ke dokter ortopedi. Dicek, nih kutunjukin ya caranya. Jadi, dokter itu punya garis lurus cerita nih. Lalu diukurlah, apakah badannya begini? Kalau begini kan keluar dari garis. Bisa bayangin ya, ada garisnya, terus badannya miring, oh berarti dia miring. Kenapa dia miring? Mungkin kakinya panjang sebelah. Atau bentuknya bebek, atau X, atau O, atau apa. Tapi ada yang salah mesti. Garisnya ada, terus ada garis lagi yang sejajar. Dilihat pinggulnya, kok pinggulnya miring sebelah? Kenapa? Oh kakinya mungkin ada yang salah. Satu salah yang kiri atau satu yang kanan. Kenapa? Nah makanya ortopodeo straight footed, harus dicek garis lurus, dia berada di tengah-tengah, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, semua sama rata harusnya. Tapi ternyata si Petrus didapati miring, keluar dari garisnya, not straight footed, crooked, bengkok, keluar dari jalur. Nah ini yang dinamakan relapse time. Ini yang dibilang orang Kristen kita ini jatuh dalam dosa ya ini. Keluar dari straight line, keluar dari apa yang digariskan Tuhan, keluar dari apa yang diperintahkan Tuhan, kita miring, berarti ada yang salah. Dan kalau Anda kok ke ortopedi nanti, cek misalnya didapati, oh miring dikit. Ada orang-orang tua yang biasanya ngomong begini, miring dikit gak apa-apa. Toh, dikit doang, kan masih kecil, bisa lurus lagi. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau dia sudah miring dikit, bertambah usia akan makin miring. Kalau nggak dibenerin. Tapi ada orang tua pelit. Nggak usah. Kenapa mereka pelit? Kenapa mereka mengabaikan? Karena untuk membenarkan itu harganya mahal. Habis berapa Elora beli sepatu nggak kemarin? Sol. Sepatu nih nggak? Sepatu tidur enggak? Sepatunya mahal soalnya, ini nggak dibeli. Sol pun itu hitungannya jutaan. Baru satu anak, saya kemarin anak dua pakai sol, pakai sepatu kali 2. Wah mahal, karena mahal orang banyak yang cuman miring dikit, nggak apa-apa lah. Di orang Kristen juga sama, dosa dikit, nggak apa-apa lah. Salah dikit, ya cuma dikit. Semua orang juga begitu, nggak apa-apa lah. Tapi nanti kita belajar. Kenapa si Petrus ini cuma miring dikit loh. Dia cuma menarik diri dari orang-orang yang dia diutus. Perhatikan ya, Petrus tidak ngasih Injil yang lain. Dia nggak ngajarin kesesatan. Dia nggak nyuruh yang aneh-aneh. Dia nggak ngajarin yang salah. Tidak. Dia tidak nipu orang. Dia nggak nyakitin orang. Dia nggak merugikan orang. Dia tidak bunuh orang. Dia tidak bikin dosa. Dia cuman ketakutan, mundur, menjauh. Itu doang. Tidak, kalau kita ngomong secara bobot kesalahan dia itu tidak berat loh. Betul nggak? Daud bunuh orang, Daud ambil istri orang, Daud merancang pembunuhan dan segala macam, lebih berat. Petrus cuman ya takut, gimana dong? Ya mundur dikit lah, me time dulu, stop dulu, calm time dulu, waktu tenang dulu. Ternyata dimarahin begitu rupa, ditegur begitu rupa, dikonfrontasi begitu rupa. Kenapa? Karena sekali kita keluar jalur dari straight line, miring dikit, itu semua akan terus jalan makin jauh.
Tak berapa tahun yang lalu ini kisah nyata Bapak Ibu, ada pesawat kecelakaan. Kalau nggak salah Canada Airlines atau apa gitu lah, lupa saya namanya. Tapi kira-kira begini awalnya kejadiannya. Jadi pesawat itu kan kalau kita mau pergi nggak kayak mobil. Oh kita nyetir, belok kanan belok kiri ada petanya, tidak. Kalau pesawat itu masukin koordinat. Tujuannya di mana? Koordinatnya di sini, sistem akan ngatur. Ada rute yang sudah ditentukan, ini jalannya ke sana nanti. Jadi pilot masukin, misalnya 100 derajat lintang utara. Dia salah masukin 101 derajat lintang utara. Cuman 1 derajat salah nih. Tapi yang jadi masalah itu begini. Jadi pesawat itu konsepnya begini. Oke, jadi arahnya, moncongnya yang harusnya 100 derajat ke sini, dia ngomong 101. Belok dikit. Cuma dikit doang. Ini waktu mau berangkat loh. Moncongnya belok dikit. Salah 1 derajat. 1 derajat jalan terus. Lama. Jauh. Bisa nangkep nggak? Bisa bayangin ya. Kalau yang lurus 100 di situ ujungnya ke sana. 101 ujungnya ke sono. Makin jauh perjalanannya, makin jauh nyasarnya. Singkat cerita pesawat ini karena salah nabrak gunung, mati semua satu pesawat, sekian ratus orang. Gara-gara 1 derajat doang. Kita sama, waktu kita Tuhan suruh begini, kita miring. Dikit awalnya, lama yang dikit itu makin lama, makin jauh, kita hilang wis. Ingat berapa minggu yang lalu, ada domba yang perlu diselamatkan. Kita ini perlu diselamatkan. Domba yang jatuh, domba yang hilang. Ini ingat apa enggak? Kok semua bengong kenapa? Ada domba jatuh, ada domba hilang. Domba jatuh, domba hilang ini dua-dua sama. Karena mereka keluar dari kawanan, mereka keluar dari jalurnya, jalan-jalan sendiri, rusak. Hilanglah mereka, ini yang perlu diselamatkan. Makanya si Petrus ini walaupun dia tidak, dosanya dalam tanda kutip tidak berat, tapi dia harus dibeneri karena kita nanti belajar. Efeknya itu luar biasa merusak sekali ternyata. Jadi waktu ada relapse time, orang yang Anda kenal atau mungkin kita sendiri menyadari kita sedang relapse time, kita sedang menjauh, kita sedang jatuh, harus dikonfrontasi. Jangan didiemin. Jadi di gereja tidak ada lagi istilahnya begini, itu mah terserah dia, urusan dia sama Tuhan lah. Kita doakan saja. Nggak ada itu. Ini sering terjadi di gereja. Ntar terutama apalagi kalau yang misalnya gembalanya bikin salah. Tahu, jangan didiemin. Gembalamu ini bukan berarti, pendeta itu bukan berarti tidak pernah salah, tidak boleh salah. Bisa salah. Dan perlu ditegur. Tegurlah. Jadi jangan sok rohani. Urusan dia sama Tuhan lah. Yang tugas kita doakan saja nanti bagaimana Tuhan bekerja. Gak begitu caranya. Gak gitu konsepnya Ferguson. Konsepnya adalah kita disuruh tegur. Konfrontasilah, benerinlah. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi satu, relapse time harus ditegur. Ada yang salah, suami, istri, jemaat, teman, kantor, keluarga, salah, tegurlah. Masalah dia terima atau tidak, itu urusan nanti. Tapi tugasmu tegurlah. Itu satu. Nah, kedua hari ini kita belajar. Kenapa harus ditegur? Karena relapse time itu koruptif. Kesalahan ortopodeo ini itu merusak, membunuh dan menular ke orang yang lain. Coba Pak Adi, perhatikan lagi ya. Ayat yang ke mana tadi? Coba 12-13-nya. 13-nya deh. Oke. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Perhatikan ya. Yang munafik pertama kan siapa? Petrus. Dia yang dapat penglihatan, dia dapat surat Tuhan, boleh makan, boleh, dan pergilah ke rumah Kornelius menangkan di situ. Dia sudah jalan, sudah berbuah, tiba-tiba karena ketakutan diomongin sama orang-orang sesat dari golongan Yakobus yang mengakunya golongan Yakobus, dia ketakutan, dia mundur. Itu disebut sebagai hipokrisi, munafik. Kamu punya iman, kamu mengaku taat dengan Tuhan, disuruh Tuhan, bisa ngajarin orang, tapi kamu sendiri mundur. Karena kamu ketakutan, karena kamu ragu-ragu, karena kamu gak yakin.
Karena kamu takut diomongin, karena kamu takut ditolak, karena kamu takut begini begitu, kamu mundur. Nah, tadi kita bilang, bobot dosanya kelihatannya tidak berat. Tapi, perhatikan efeknya. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Kalau Anda ingat, Barnabas itu orang yang di Alkitab ditulis begini. Seseorang yang penuh dengan roh. Hebat orang ini. Barnabas itu hebat. Dan Barnabas inilah orang yang melepas Paulus sampai jadi orang top. Barnabas itu mentornya Paulus. Saat Paulus ditolak, Paulus nggak diterima dengan orang-orang rasul-rasul, murid-murid jemaat mula-mula karena mereka ketakutan, karena dulu dia adalah penganiaya jemaat. Yang menangkan dia, yang pegang dia, yang menjamin dia, Barnabas. Sampai akhirnya Paulus mulai pelayanan misi yang pertama, Barnabas. Ini orang hebat sekali. Tapi Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ikut-ikutan munafik. Jadi di luar mereka ngomong, oh kita harus ikut ajaran yang benar, tapi ntar makan-makan di belakang sembunyi-sembunyi. Di sini mereka ngomong, oh Tuhan itu sudah merobohkan tembok penghalang. Injil Kristus boleh buat orang Kristen, boleh buat Yahudi dan Yahudi semua. Tuhan buat segala bangsa. Ngomong begitu, tapi begitu ada yang datang, oh nggak jadi, mundur lagi. Itu munafik. Ngomongannya pling-plan. Yang satu ntar ngomong begini di kalangan ini, yang satu ngomong begitu di situ. Nggak cocok. Nah, kemunafikan ini menular ke orang yang lain. Orang-orang Yahudi lain juga begitu. Barnabas sendiri juga begitu. Nah, ini yang jadi bahaya akhirnya. Kalau satu orang kita biarin begitu, di gereja misalnya, satu orang begitu, semua akan nyebar nanti. Kemunafikan yang sama, kerusakan yang sama. Akan jadi sesuatu yang dimaklumi. Jadi semuanya akan ikut. Dalam satu keluarga, satu begitu, dibiarin, rusak keluarga itu ntar. Pelan-pelan semua akan korup. Dalam satu perusahaan ada satu yang begitu, dibiarin, korup. Tunggu nanti. Di perusahaanmu ada karyawan misalnya satu, suka ngambil duit. Kecil. Dan biasanya, ini kalau para pengusaha, biasanya kadang-kadang mereka tutup mata lah. Jumlahnya nggak besar, ya sudahlah, wis cincai lah, wis pura-pura nggak tahu. Dibiarin, kenapa? Karena mereka mikir jumlahnya yang diambil dikit, daripada aku pecat, aku harus ganti orang lain, daripada aku harus training orang lain, daripada begini begitu dia tahu rahasia perusahaan, dia tahu begini, wis mending cincai lah. Tapi kalau Anda biarin begitu, tunggu nanti. Dari awalnya satu orang yang melakukan, nanti tiba-tiba jadi dua. Tiba-tiba jadi 3, jadi 4, jadi 5, lalu tiba-tiba semua korupsi. Dan yang mulanya dikit, lama-lama jadi gede. Dan begitu Anda sadar, wis, telat. Tiba-tiba sudah habis sekian ratus juta, sekian M, amblas, diambil orang gak jelas. Dan Anda mau benerin, setengah mati sudah. Begitu Anda mau benerin, Anda terpaksa harus cut off semua orang tiba-tiba. Setengah mati, usahamu berhenti. Karena nggak ada orang, harus cari orang baru, training lagi, harus mandek berapa lama, kerugian berapa lagi yang harus ditanggung. Gara-gara dibiarin koruptif ini. Jadi kalau ada yang salah, please, tegurlah. Kalau Anda benar-benar mengasihi keluargamu, tegurlah. Kami lagi konseling satu keluarga, Bapak Ibu. Jadi keluarga ini masalah ribut, terus berantem, terus sampai keluar kata mau pisah ceritanya, mau cerai. Lalu datanglah ke kita, tolong kita mau minta bantuan di konseling. Bagaimana ini? Hubungan kita sudah berantakan, sudah rusak, pahit, kecewa, begini begitu segala macam. Lalu saya sama istri kita mulai ngobrol sama mereka. Kita mulai tanya dong, kenapa begini, kok bisa begitu, dari mana awal mulanya. Lalu saya ngambil sebuah kesimpulan begini. Semua masalahmu ini, kerusakanmu ini, permasalahan perkelahianmu, pertengkaranmu itu karena awalnya yang suami melakukan sesuatu, istri nggak suka, diem. Suami melakukan lagi yang kedua, dia nggak suka, diem. Suami karena suami ini didiemin, dia merasa, oh ya nggak apa-apa berarti. Buktinya dia diem aja, nggak ada komentar, dilakukan lagi. Marah lagi, tambah dongkol, diem tapi istri ini. Kenapa istrinya diem? Tidak mau ribut. Daripada ribut, sudahlah aku males, capek.
Yang satu capek didiemin, yang satu merasa, ya yang sana juga nggak ada komentar, nggak ada keberatan, ya sudah. Ini jalan terus, ribut nggak karuan. Sampai satu ketika, entah keberapa kalinya yang suami berbuat itu, nggak ngerti. Yang istri udah sampai diubun-ubun nggak tahan, meledak, marah hebat, berantem hebat, nggak karu-karuan. Kenapa? Gara-gara diem. Begitu dicari, dibalik, suami, kenapa kamu bisa begini? Sama, lah karena kalau aku ngomong dia diam. Dia berbuat mau-maunya sendiri, dia marah-marah, dia petang-petang. Aku juga daripada ribet, aku sudah pusing di kantor, sudah dimarahin bos, sekarang harus berantem sama dia. Wes, mending gak usah lah, wes terserah kamu mau ngapain. Diem. Jadi yang satu saling diem-dieman, rusaklah rumah tangga ini. Sudah di ujung tanduk, baru sekarang kebingungan. Gimana caranya? Jadi saya sama istri kemarin ngomong, ya cara satu-satunya sekarang sudah, nggak usah doa-doaan lagi sudah. Just jangan lagi rohani-rohanian. Sekarang ngomong. Sukamu apa? Kenapa kamu marah? Yang nggak suka apa? Tulis di kertas, kamu WhatsApp ke saya, kamu juga WhatsApp. Apa keluhanmu? Kenapanya itu tulis. Begitu ditulis Bapak Ibu. Jadi yang suami kirim ke saya, yang istri kirim ke istriku. Ditulislah mereka keluhannya semua segala macam. Begitu dibuka, 2 HP dijejer bersama, ngeklop di sini. Yang satu bilang, aku nggak suka kalau dia ngomong terus. Yang satunya bilang, aku sebel ngomong terus karena nggak didengar. Ya kan berarti nyambung. Sama. Cuman karena satunya diem, tidak mau ngomong, tidak mau komunikasi, rusaklah ceritanya. Ngerti sampai sini ya? Jadi kita ini harus belajar, harus ngerti, harus tahu yang mana. Yang satu koruptif, jangan dibiarin. Satu salah, jangan dibiarin. Tegurlah. Suami istri, tegurlah. Kalau salah, tegur. Didiklah istrimu. Saya ngerti banget. Di sini banyak para lelaki, para suami yang mereka bukan sosis sebenarnya. Bukan suami-suami takut istri. Mereka suami-suami takut ribut, males ribut. Jadi tahu istrinya salah, dibiarin. Males ribut, sudahlah. Ada istri-istri yang tiba-tiba lagi nggak tahu ngapain, lagi ada masalah sama orang, pelampiasannya ke anak. Atau dia ngajarin hal yang salah ke anak. Suaminya tahu. Mungkin suami istri ada yang sudah janjian, kita jangan beli mainan buat anak ya. Tiba-tiba dia beli sendiri. Dia melanggar perjanjiannya, dia melanggar kerjasamanya, dia melanggar apa yang sudah disepakati bersama. Tapi suami ini kebanyakan diem, males ribut. Bohwat lah, udah dibilangin jangan beli, dia beli sendiri. Tapi nggak ditegur, nggak dimarahin, tidak dijelaskan, dibiarin. Istrinya merasa, ya nggak apa-apa ternyata, ya terserah aku dong. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba istrimu dari yang membantah 1, tiba-tiba jadi bantah 2, bantah 3, tiba-tiba memberontak ngelawan. Nggak karuan, ya jangan kaget. Itu baru istrimu. Anakmu nanti melihat, oh papaku ngomong A, mamaku melanggar. Takut. Nanti papanya bilang, Dek mandi. Nggak mau apa? Kayak mamanya nanti. Atau kebalikan, mamanya ngomong nggak dianggap bapaknya, dia lihat, oh mamaku ngomong, kalau papa memveto, membatalkan, dia tidak berkutik. Suatu ketika mamanya ngomong, Dek makan. Pak, aku nggak mau. Papa bilang nggak usah. Kalah kan? Anakmu akan belajar koruptif. Dia akan bertrik-intrik begitu rupa. Rusak keluargamu. Penuh politik di antara suami, istri, anak nanti. Jadi hati-hati. Ada yang salah, tegur, benerin. Di keluarga, benerin. Di kerjaanmu, benerin. Di gereja, benerin. Dalam friendshipmu, benerin. Jangan dibiarin. Kalau tidak, semua bakal rusak. Istri-istri yang tahu suamimu suka ngumpul sama orang-orang gak karuan, tegurlah, laranglah. Kenapa? Kalau dia ngumpul sama orang yang salah, dia akan jadi salah. Kebiasaan buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak ada ayatnya, kebiasaan baik akan menghilangkan kebiasaan buruk. Gak ada, cari. Yang buruk selalu merusak yang baik. Yang baik susah sekali untuk mempengaruhi yang buruk. Jadi kalau kau tahu dia nilainya di situ, cut off. Tegurlah, marahinlah, laranglah. Kenapa? Kalau dia rusak di situ, dia pulang ke rumah, kerusakannya nyampe ke rumahmu. Ya, sampai sini ngerti ya?
Makanya kenapa kalau ada orang yang relapse time harus dikoreksi. Tidak bisa tidak, harus. Harus dikonfrontasi, harus dihadapi, karena koruptif. Karena dia merusak. Nah, konsep ketiga, kalau sudah dikonfrontasi, sudah tahu itu koruptif, merusak, yang ketiga ini yang kita buat, harus dikoreksi. Dibenerin, harus. Nah, cara benerinnya bagaimana? Alkitab ngajar ntar. Coba buka bentar. Matius 18 ayat 15-nya. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Terus. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Lanjut. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, gimana cara kita koreksi relapse time? Orang-orang yang nyeleneh, orang-orang jatuh ini, privately. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi maksimal 4x4. Kalau ada yang buta 1, mata 3 berarti. Iya kan? Matamu 2, Gum. Mataku 2. Berarti? Ya. Kecuali orang siklop, mata 1 jadi 4 orang ntar. Tapi kan kita normalnya kan 4. Di bawah 4 mata. Jadi hanya private, hanya saya dan dia yang ditegur. Itu yang pertama. Gak boleh rame-rame, gak boleh. Terus ini untuk menghilangkan roh gibah. Yang salah 1, yang berbuat 1, korbannya 1, yang tahu semua. Ngawur ini ntar. Jadi kalau kau tahu ada kesalahan, tegurlah di bawah 4 mata privately. Kau dan aku, berdua saja. Kalau ditegur 2 orang, antara ini private tidak bisa, gak bisa dikasih tahu, gak bisa diajak ngomong, bantah, ngotot, ajaklah saksi. 2-3 orang bawalah. Tapi saksi, coba lompatin ayat 16-nya. 2-3 orang saksi. Saksi itu berarti adalah orang yang tahu. Jadi bukan, tunggu ya, aku ajak saksi. Cinana ikut yuk. Terus Cinana bingung, ini ada apa? Wes ikut aja, nanti kita tahu di situ. Itu bukan saksi. Itu namanya penonton. Saksi itu adalah orang yang tahu masalah dia, tahu kesalahan dia, atau mungkin korbannya atau apanya, tapi berhubungan dengan apa yang akan ditegur ini. Konfrontasi ini. Dicari 2-3 orang saksi. Kalau masih gagal, masih ngotot, tidak mau tahu, tidak mau ngaku, tidak mau bertobat, bawalah ke hadapan jemaat. Kehadapan jemaat itu bukan berarti di depan mimbar. Oh, si Ingrid, guys, dia berbuat nyeleneh ternyata. Dosa dia, saya bacakan ya, biar kita jemaat tahu. Bukan. Yang dibilang jemaat itu berarti adalah gereja. Jadi dibawalah kepada pemimpin-pemimpin gereja itu. Kenapa? Karena mereka harus tahu, gereja harus tahu, pemimpinnya harus tahu. Kalau ternyata dari privately nggak bisa, 2 orang ini nggak bisa, dibawa saksi masih nggak bisa, dibawa ke jemaat masih nggak mau. Nah, gereja ini, pemimpin-pemimpin inilah yang berhak untuk menurunkan hukuman secara korporat. Anggaplah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau sebagai seorang pemungut cukai. Misalnya karena ada WL misalnya di sini, gebukin istrinya, dikasih tahu, masih terus gebukin, dibawa saksi, maka menjadi-jadi. Wah, kamu ngelapor ya, kamu cepu, lu dihajar. Dibawa ke jemaat, masih dihajar, istri ditendangin, ya berarti sudah harus ada hukuman korporat. Cabut pelayanannya, blacklist dia. Ya kalau perlu dilaporin polisi KDRT, ya siapa tahu. Tapi hukuman korporatnya sudah harus jalan. Nggak bisa enggak. Itu private. Nah, dalam konteks kita, Galatia 2 tadi, Paulus tegur Petrus itu private apa tidak? Tidak. Coba lompat lagi ke Galatia 2 ayat 11. Nah, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Perhatikan ya. Coba bahasa Inggrisnya. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he was clearly wrong. Itu ayat 11-nya. Nah, perhatikan terus, lompat ke bawahnya lagi. Ke 12-nya.
Atau ke 14 langsung deh. Nih. When I saw that they were not acting in line, they not orthopodeo with the truth of the gospel, I said, Paulus said to Peter in front of them all. Jadi dia negur Petrus private atau bukan? Bukan, di depan semua orang dia tegur. Jadi koreksi itu caranya ada 1, private, 2, publicly. Terbuka semua orang. Nah pertanyaannya begini, kenapa Petrus tidak ditegur secara private? Kenapa? Yang bisa jawab berhadiah 1 mangkok bakmi hari ini. Ada yang tahu kenapa? Salahnya rame-rame. Loh, salahnya rame-rame. Kan yang lain banyak yang kena juga, Pak. Jadi sekalian. Sudah Loh. pernah ditegur. Ngeyel. Ya, bolehlah mencoba, namanya usaha ya. Bagus. Kenapa Petrus itu ditegur publicly, bukan private? Hampir benar. Bukan karena rame-ramenya, tapi karena dia berbuatnya di depan umum. Dia berbuat kemunafikannya di depan semua orang, sampai semua orang bisa lihat, semua orang ngikut. Kalau orang nggak lihat, mereka nggak akan ngikut. Mereka nggak bisa ngikut kalau mereka nggak lihat. Betul nggak? Tapi karena dia lakukan itu, kesalahan itu di depan umum, orang lihat, orang ngikut. Orang lain ngikut, Barnabas ngikut, melakukan seperti yang dilakukan. Kenapa? Karena si Petrus melakukan kesalahan ini di depan umum. Semua orang tahu. Semua orang tahu dia dapat penglihatan Tuhan. Semua orang tahu dia dapat mission dari Tuhan. Tuhan perintahkan. Semua orang tahu dia harus menangkan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang di luar sana. Tapi begitu dia dapat challenge, ada orang-orang datang yang dia takut. Dia mundur, dia balik arah, dia batalkan, dia nggak ngakuin itu. Di depan umum dia lakukan. Jadi cara kita untuk mengkoreksi orang, kalau kita bingung, terus ini harus koreksi umum di depan orang rame-rame atau one by one, gimana dong cara taunya? Cara taunya 1, bagaimana Anda tegur dia itu tergantung dari nature dosanya mereka, kesalahannya. Kalau kesalahan itu mereka lakukan tersembunyi, ya tegurlah tersembunyi. Kalau kesalahannya dilakukan umum, di depan semua orang tahu, ya berarti tegurlah di depan umum juga. Nangkep ya? Orang kadang, kalau Anda mungkin pernah tanya atau pernah ketemu orang di luar, biasanya kalau mereka tanya begini. Ini kadang-kadang si Kes ini suka kejadian. Bu Kesia, ibadahnya di mana? Oh, di Kayalim. Gembalanya siapa? Pak Deki. Yang jahat itu. Saya dibilang jahat. Kenapa? Karena beberapa kali saya negur orang itu di depan orang juga. Jadi aku negur Ingrid misalnya, itu di depan semua orang ini. Lalu orang bilang, jahat banget, gak boleh begitulah. Kan bikin malu. Gak boleh kayak begitu, itu pendeta apaan? Oke, tapi ngomong boleh kok. Tergantung dari kesalahannya. Kalau kesalahan dia tersembunyi, ya tegurnya tersembunyi. Tapi kalau kesalahan itu dia lakukan di depan semua orang, ya tegurnya juga harus di depan semua orang supaya semua orang tahu itu salah. Dan mereka semua bisa bertobat karena tahu, oh ternyata nggak boleh yang ini, salah. Nangkep nggak? Tapi biasanya yang ditegur ini biasanya nggak mau. Berbuatnya di depan umum, tapi kalau ditegur, ya jangan gitu dong. Ngomong baik-baik kan bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena koruptif. Dosa yang kau lakukan, kesalahan yang kau buat di depan umum, itu merusak orang yang lain. Jadi cara kita menegur orang berdasarkan nature kesalahan mereka. Apakah kesalahannya private atau kesalahan yang mereka lakukan itu di depan umum. Nangkep ya? Bisa bedain ya. Jadi dari situ baru kita tahu yang mana cara kita negurnya bagaimana, teguran nyata itu bagaimana, itu kita ngerti berdasarkan nature-nya. Jadi ada private, ada public. Yang ketiga terakhir, ada yang namanya koreksi personal. Nah, ini yang kita perlu pahami. Seringnya ya, kita itu tidak berada di posisinya Paulus. Seringnya kita berada di posisinya Petrus. Yang salah kita. Ada kalanya kita di Paulus, tapi jarang banget. Kita yang lihat, wah Ingrid, salah. Saya khotbah dia main HP. Misal, enggak, ini lagi urusan penting ini. Tapi jarang.
Seringnya kita yang posisinya di Petrus. Kita yang salah. Kalau ada orang yang mau datang tegur kita, ya bersyukurlah. Bukalah hatimu. Besar hati, rendah hati menerima teguran. Tapi kalau tidak ada orang yang tahu, kadang-kadang kita lihai. Orang nggak tahu. Tapi kita tahu. Kalau kita tahu, koreksilah dirimu sendiri. Personalnya. Nah, caranya, coba sebelahnya dulu bentar. Ayat 11 Inggris. Nih. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face because, perhatikan, he was clearly wrong. Kalau dalam terjemahan aslinya, dia ditulis begini. Karena, kalau di tulisan Inggris kan begini, he was clearly wrong. Tapi kalau dalam terjemahan aslinya, dia ngomong begini. Karena Petrus diam dalam penghakiman. Itu sebuah kata ekspresi, kata kiasan. Artinya begini, orang yang diam dalam penghakiman, maksudnya tidak kabur, tidak membela diri, tidak menjelaskan, tidak klarifikasi, itu berarti orang yang bersangkutan itu mengerti apa yang dituduhkan, dan dia mengakui apa yang dituduhkan, dia tahu yang dituduhkan itu salah, dia admit. Jadi si Petrus dibilang, waktu Petrus datang ke Antioquia, I oppose him to his face because dia ngaku salah. Dia ngerti dia salah. Dia tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan, dia terima kesalahannya. Itu secara struktur linguistik partisipalnya. Stood, condemn. Dia, aku terima sudah. Memang salah, sudah apa sekarang yang harus ku tanggung. Itu yang ditulis di sana. Nah, dari ini kita belajar bahwa Petrus itu ternyata sudah koreksi personal. Dia tahu dia salah. Dia ngaku dia salah. Kasus yang sama, Petrus sama Paulus ini, itu juga pernah terjadi dulu. Di zaman perjanjian lama. Raja Daud sama Nabi Nathan. Daud ambil Batsheba, dia bunuh Uria. Dosa itu tersembunyi kelihatannya. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba setahun kemudian, datanglah Nabi Nathan. One by one. Ketemu Daud, kamu berdosa. Wah, Daud robek baju, tabur abu, nangis berhadapan Tuhan. Minta ampun. Personal. Kenapa dia robek baju tabur abu? Karena dia ngaku. Jadi kalau hari ini ada orang tegur kita, jangan keburu-buru bangun tembok. Ih, jahat, wah, Jangan terlalu banyak sibuk membangun alasan. Wah, begini loh. Tenang dulu, mikir dulu, kenapa aku ditegur? Saya kasih tahu ya, kalau Anda pernah negur orang, Anda akan tahu. Negur orang itu satu, melelahkan, buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang pikiran, dan buang persahabatan. Apa untungnya kita negur orang? Dia mau jatuh ke jurang, ya yang mati kan dia, bukan kita. Ya kita tetap fun aja. Itu orang dunia. Tapi kalau sampai ada orang mau negur kita, bela-belain telepon, bela-belain ngajak ketemu, ngomongin kamu salah. Anda jangan mikir ini orang kurang kerjaan. Siapa yang mau? Saya disuruh nelpon orang, ngasih tahu kesalahan dia. Tanya istriku ntar, jangan lagi suruh nelpon orang. Orang nelpon saya, nomor tidak aku kenal, malas aku ngangkat. Ngapain? Ya kenal. Berarti urusanmu gak penting sama aku. Malas aku. Orang kenal pun ngangkat telepon, chat aja ya. Malas. Ini saya loh. Malas aku ngomong sama orang. Chat aja sudah lebih gampang. Tapi kalau ada orang yang saya care, saya harus marahin. Ku bela-belain, ku telepon, ku ajak ketemuin. Kamu. Saya udah, ini dari pihakku ini. Saya sudah berkorban. Aku keluar dari tempurung kura-kuraku, pelindungku, comfort zone-ku, demimu. Terus orang bilang, kepo banget sih. Ini kalau kucuk mati dia. Jadi kalau Anda dimarahin, ditegur orang, ngertilah bahwa
orang yang sedang marahin kita itu sedang bertaruh sesuatu. Dan saya tahu banget, ku marahin Ingrid, besok dia mungkin gak datang lagi. Mungkin. Ada resikonya. Ku marahin dia. Wah, suami ini juga ntar gak ikut. Ntar tiba-tiba dia lapor sama mamanya. Ntar dia begini-begitu. Jadi gak karuan. Ada resiko. Tapi kalau tetap sudah tahu resiko, tetap ditegur, dijalanin. Berarti ada sesuatu yang membuat saya tetap lakukan itu yang menurutku berharga. Apa yang berharga? Hidupmu. Kalau nanti di luar, kita keluar dari gereja, aku lihat nih, ada orang di pinggir jalan, makan di tengah jalan yang berdebu, yang kotor. Percayalah, ini ngomong jujur ya, percayalah. Saya nggak akan bela-bela negur, Mang, nggak boleh begitu, Mang. Ntar sakit perut loh. Nggak mungkin. Kenapa? Satu, nggak kenal. Dua, ini ngomong jujur ya, rada nggak peduli. Ini jangan terus ngomong, pendeta berhati batu. Lah memang nggak kenal. Masa, Mang, sini Mang. Ayo, mandi dulu Mang. Nggak masuk lah. Kita ngomong fair-fairan aja. Aku nggak bakal ngurusi dia. Tapi kalau anakku, terus tiba-tiba ngesot di tanah, makan di situ. Aku sepak dia bisaan. Kau gila, tak kenapa? Nangkep ya? Kita akan marah. Kita akan mau marahin, kita akan mau tegur, rela berantem, rela ribut, kalau kita mengasihi dia. Jadi hari ini, kalau ada orang yang ditegur, buka hati dulu, mikir dulu. Kalau teguran itu ternyata benar, terimalah. Kalau teguran itu ternyata salah, ya jelaskanlah. Tapi jangan bangun tembok duluan, jangan bangun alasannya dulu. Terima dulu, buka hati. Baru kita bisa berubah. Baru kita bisa lewati relapse time. Ingat ya, relapse time itu waktunya kumat, waktu kambuh. Ada waktunya kita kambuh, ada waktunya kita nyeleneh, ada waktunya kita salah. Gak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa hidup lurus terus, suci, kudus sampai mati. Gak ada. Paulus yang begitu hebat aja ngomong, kapan aku akan terlepas dari tubuh laknat ini, tubuh fana ini. Karena dia melakukan apa yang aku tidak mau. Dia gak mau berbuat salah, dia gak mau dosa, tapi badan dagingnya ini melakukan. Itu Paulus, apalagi kita. Jadi tidak ada manusia kebal dosa. Barnabas sehebat itu, ikut kok, keseret. Petrus kurang hebat apa? Keseret. Siapa kita? Kita tidak tahan uji. Kita tidak kebal dengan dosa. Kita tidak kebal dengan kesalahan. Ada waktunya dan pasti ada waktu relapse. Waktunya kita jatuh, waktu kita kumat, waktu kita kambuh. Tapi disitulah kita bersyukur kalau kita punya orang-orang yang mau bawa kita kembali, tegur kita untuk kita jalan benar di hadapan Tuhan. Nangkep ya sampai sini ya? Jadi kasih, tema kita bulan ini kasih. Saya tidak pengen kasih yang sekedar, karena Tuhan mengasihi kita mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala. Kasih apa yang harus kau lakukan? Nah, hari ini saya mau ajar satu. Kasihmu harus nyata. Bukan kasih yang tersembunyi, bukan hidden love, bukan secret love, tapi real love. Real love itu keluar lewat tindakan, action. Tegurlah, bawalah mereka kepada jalan yang benar. Amin. Kita pakai bersama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Bapak, biar hari ini Tuhan ajar kami untuk kami boleh mengerti kedalaman hati Tuhan. Ajar kami bahwa kasih itu bukan membiarkan. Kasih itu bukan melepaskan. Kasih bukan mengabaikan. Kasih bukan mendiam. Tapi kasih itu menegur. Kasih itu mengajar. Kasih membawa, menarik orang kembali kepada Kristus. Hari ini saya mau ingetin buat kita semua. Kalau ada orang-orang sekeliling yang sedang relapse, yang sedang kumat, sedang kambuh, konfrontasilah. Saya tahu konfrontasi gak enak. Tidak ada konfrontasi yang menyenangkan, itu gak ada. Tapi kalau kita mengasihi dia, konfrontasilah. Teguran yang nyata jauh lebih baik daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Konfrontasilah dia. Kita tahu alasannya, kita tahu kenapa, tegurlah. Karena kalau dibiarin, relapse time akan jadi koruptif. Akan merusak semua orang di sekelilingnya. Merusak semua yang ada di sekitar dia. Keadaannya, semuanya akan rusak. Dan pada akhirnya kalau dibiarin, kita akan mengalami kerusakan dan kita yang nanggung akibat kerusakan itu.
Jadi kalau sudah tahu resikonya, koruptifnya besar, kerusakannya menyebar dan segala macamnya, koreksilah. Koreksi ada 3. Private, public, personal. Pilih baik-baik berdasarkan nature sin-nya. Kalau ada orang tegur kita, personalmu harus mampu untuk membedakan, harus mampu untuk mengerti teguran yang dibuat. Dan bersyukurlah kalau ada orang mau tegur Anda, Bapak Ibu. Karena berarti kau berharga bagi orang itu. Kau berharga bagi orang lain. Hari ini sebagai hamba Allah saya berdoa, biar Tuhan beri kami kasih yang nyata, yang mampu untuk menegur orang, untuk mengonfrontasi orang yang kami kasih, yang kami cintai. Dan kami bersyukur hari ini kalau ada orang-orang di sekeliling kami yang masih mau negur kami, yang masih mau marahin kita, yang masih mau membenarkan kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkati mereka. Biar hari ini kami bukan jadi orang sendirian, lone ranger, tapi kami jadi orang-orang yang punya keluarga dalam Kristus. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu, kebaikan. Dan kalau sebentar kami akan ambil perjamuan kudus Tuhan. Kau layakan, Kau kuduskan, Kau sucikan setiap kami. Kau benarkan Tuhan, setiap pelanggaran kami, setiap dosa kami ampuni hari ini. Biar hari saat kami ambil tubuh dan darah Kristus, kami mengawali sebuah hidup yang baru lagi dengan Tuhan. 1 minggu lagi yang baru dengan Tuhan. Hidup 1 minggu ke depan yang bisa kami perbaiki, yang bisa kami benarkan, yang bisa kami atur sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan biar kita kuduskan tiap. Hanya satu kata-Mu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan